Haleluya, Shalom. Puji syukur, kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu berkat kasih karunia. Dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Untuk mendapatkan kasih dari Raja Ahasyaweros demi kepentingan umat Tuhan, Ester dengan sangat berani datang menghadap sang raja. Sesungguhnya sangat berbahaya menghadap raja jika tidak diundang. Sekalipun Ester adalah permaisuri raja, bila hati raja tidak berkenan, bisa saja ia menerima hukuman mati. Tertulis, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelantaran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan hidup. Ester 4 ayat 11. Bisa dibayangkan betapa jantung Ester berdegup kencang kala itu, mengambil tindakan berani yang berisiko tinggi, yaitu kehilangan nyawa. Adalah sangat kontras antara kegentaran hati Ester menghadap raja dengan kemantapan atau keberanian yang kita peroleh sebagai orang Kristen untuk menghadap Bapa di sorga melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, yang sekarang berada di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Imam Besar Agung. Kita dengan berani menghadap tahta kasih karunia Allah. Jadi, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Kita dahulu memang orang-orang berdosa, tapi oleh kemurahan kasih karunia-Nya, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan akhirnya kita dapat menghadap hadirat Allah setiap saat untuk memperoleh pertolongan yang kita butuhkan. Luar biasa. Oleh karenanya, jangan pernah sia-siakan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Namun masih banyak orang Kristen yang hidupnya sembrono dan tidak menghargai pengorbanan Kristus. Bahkan ada yang sengaja meninggalkan Kristus hanya karena iming-iming harta, jodoh, dan juga jabatan. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Efesus 1 ayat 3. Haleluya. Amin.